wabarakatuh. Hai everyone, Tiara Septian here. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan melaporkan laporan pembelajaran ataupun learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di hari Kamis 14 Maret 2024. Nah, melanjutkan dari yang pertama, kita juga kemarin yaitu presentasi kelompok 2 mengenai strategi reportase sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teknik reportase. Nah, teknik reportase ini yaitu cara atau teknik mengenai pengolahan data atau pengumpulan datanya untuk nanti laporan pemberitaan. Nah, teknik reportase ini ada 3. Yang pertama, teknik observasi. Teknik observasi ialah teknik pengamatan secara langsung ke lapangan. Jadi, pencarian fakta dan datanya itu secara langsung terjun, melihat secara langsung itu ke lapangan, peristiwa apa yang sedang terjadi. Selanjutnya itu ada teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini, pengumpulan fakta dan datanya itu melalui menghubungi seseorang ataupun intinya melalui seseorang, ya seperti wawancara seperti biasanya gitu. Tapi seseorang ini tuh seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik riset dan dokumentasi. Seperti namanya, riset berarti pencarian data dan faktanya ini melalui riset, baik itu melalui tulisan, sebuah teks, ataupun melalui data, angka-angka, ataupun melalui diagram dan juga bagan. Oke, selanjutnya itu pembahasan yang kedua mengenai teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita juga di sini ada 3. Yang pertama yaitu rumusnya itu ada piramida biasa yang terdiri dari lead, nick, body, dan juga body lanjutan. Jadi yang pertama ini piramida biasa ini teknik penulisannya itu dari yang kurang penting ke arah yang paling penting. Selanjutnya itu ada sebaliknya, yaitu yang kedua adalah piramida terbalik. Sebaliknya dari piramida biasa, piramida terbalik ini penulisannya dari yang lebih penting sampai ke yang kurang penting. Di penyusunannya itu adalah judul, lead, tubuh berita, dan ekor yang terakhir. Nah, pada lead ini tuh informasi yang sangat-sangat penting disisipkan pada lead itu, dan nantinya ke bawahnya akan menjadi kurang penting sampai ke arah ekor. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kronologis. Berbeda dari piramida biasa yang tadi saya sebutkan dan juga piramida terbalik, kronologis ini lebih kepada teknik penulisannya itu menyesuaikan dengan urutan waktu. Nah, jadi urutan waktunya bukan dari yang paling penting ke yang kurang penting ataupun dari yang kurang penting ke yang lebih penting, tapi dari urutan waktunya penulisannya. Selanjutnya itu mengenai reportase berita berdasarkan hukum. Nah, tentunya ya semua hal itu diatur oleh hukum, seperti terutama ya dalam penulisan berita, pempublikasian berita, dan juga jurnalisnya sendiri yang menulisnya. Hukum tentang pers ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kode etik jurnalistik yang berjumlah ada 11. Kode etik jurnalistik ini tentunya acuan kerja atau tata cara kerja yang harus dipatuhi dan juga ditetapkan oleh jurnalistik. Nah, dari ke-11 tersebut itu ialah sebagai berikut. Oke, jadi kode etik jurnalistik ini ialah ada 11. Oke, yang pertama itu ada independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Artinya, pers atau jurnalis itu harus independen, tidak memihak pada siapapun, dan juga ada pula suatu perusahaan pers itu, pemilik perusahaan tidak boleh menyalahgunakan perusahaannya sendiri. Yang selanjutnya itu mengenai menempuh cara-cara profesional dalam tugas jurnalistik. Dalam artian seorang jurnalis harus profesional. Selanjutnya itu tak membuat berita bohong, fitnah, sadistis, dan cabul. Seperti yang kita tahu ya, berita bohong itu sangat-sangat fatal kesalahannya. Karena itu seorang jurnalis sangat dilarang untuk membuat berita yang bohong. Nah, selanjutnya yaitu menguji informasi berimbang, tak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Dalam artian, seorang jurnalis itu harus menulis sesuai fakta dan datanya, bukan sesuai dengan opininya.
Selanjutnya yaitu merahasiakan identitas korban kejahatan susila, tak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan. Nah, oleh karena itu ya, seringkali ketika ada di TV-TV juga kalau ada kejahatan tuh mukanya suka diburemingin gitu. Nah, itu tuh sebagai rahasia identitas gitu bagi korban. Dikhawatirkan korban akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika identitasnya diketahui. Selanjutnya yaitu memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber, menghargai embargo, info latar dan off the record. Jadi kita juga sebagai jurnalis gitu harus dapat melindungi dan juga menghargai narasumber, apalagi mengenai latar belakang dan juga identitasnya. Nah, selanjutnya yaitu tak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan lainnya. Nah, jadi berita itu gak boleh gitu ditulis berdasarkan prasangka tapi fakta dan datanya itu tidak jelas. Nah, selanjutnya itu mengenai segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita keliru, disertai permintaan maaf kepada pembaca atau pendengar atau pemirsa. Dalam artian, ketika seorang jurnalis membuat kesalahan dalam beritanya atau kekeliruan itu, harus secara langsung meminta maaf dan juga membenarkan atau merevisi berita tersebut. Selanjutnya itu ada melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, yang selanjutnya juga ada tak menyalahgunakan profesi dan tak menerima suap. Seorang jurnalis itu sangat dilarang menerima suap. Seperti halnya tadi di poin pertama, ia harus independen. Oleh karena itu, tidak boleh ada suap menyuap. Nah, yang terakhir yaitu menghormati kehidupan pribadi narasumber kecuali untuk kepentingan publik. Jadi, sebagai seorang jurnalis itu harus menghormati dan menghargai kehidupan, latar belakang, identitas narasumber kecuali untuk kepentingan publik itu sendiri. Oke, mungkin itu saja laporan pembelajaran penulisan berita dan artikel yang diambil oleh mata kuliah Pak Adi sendiri di hari Kamis 14 Maret 2024 kemarin, yang dipresentasikan oleh kelompok 2 secara langsung. Seperti biasa di akhir juga kita ada revisi makalah. Nah, mungkin itu saja. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.